Kereta cepat tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kerja tim yang menjaga semuanya tetap presisi. Dari perawat rangkaian, pemeriksaan jalur, hingga kesiapan kabin. Lalu, seperti apa keseharian mereka di balik perjalanan yang lancar? Berikut perjalanan Rian Fernando dan Aryo Asmoro dalam segmen Sehari Menjadi. Ini gimana nih? Semprot aja? Semprot aja Pak, kayak nyuci burung aja. Kayak nyuci burung. Akhirnya kinclong juga. Kan bawahnya belum Pak. Halo, cek audio. Selamat datang pemirsa. Halo, halo. Hus. Yes. Oh, Oke. ini untuk berbicara kepada penumpang, misalkan mau memberitahu sudah tiba. Jakarta dan Bandung, dua kota yang secara jarak tidak jauh, namun seringkali terasa begitu melelahkan untuk dijangkau. Kemacetan, waktu yang tak pasti, dan energi yang terkuras jadi kisah sepanjang perjalanan. Kini, semua itu mulai berubah. Sebuah inovasi transportasi hadir membawa kita melesat, menembus jarak, dan mengubah cara orang bepergian. Lebih cepat, lebih tenang, lebih nyaman. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Bukan 100 atau 150 km per jam, tapi tanpa hambatan hingga 350 km per jam. Oke, sudah jadi? Terima kasih. Halo pemirsa Sehari Menjadi. Nah, tebak sekarang saya lagi ada di mana? Bukan di kafe dong, lagi ada di kereta tapi versi cepat. Inilah kereta cepat, bukan cuma yang pertama di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. 45 menit dari Jakarta, Anda sudah tiba di Bandung, ataupun sebaliknya. Jarak terasa dilipat waktu, tanpa macet, tanpa tebak-tebakan durasi tempuh. Itu sangat bermanfaat sekali dan efektif, apalagi jamnya sampai malam. Itu kalau seandainya pakai kendaraan biasa dulu, sangat jauh lah dari segi waktu. Kalau WUS kita nggak ada kemacetan ya, dan schedule-nya itu udah jelas. Jadi diperkirakan kita nyampe Jakarta itu jam sekian tuh udah jelas. Pagi ini ada pemandangan kecil tapi menarik, kursi masinis. Oh, berarti ini kursi yang dibawa ini memang buat di ruangan? Buat di ruangan. Sengaja dibawa oleh kita agar nggak kecapean lah. Walaupun nyampenya cepat, cuman sehari bisa beberapa kali trip ya Bang ya? Ya, kita dalam sehari tuh 4 trip. Yuk kita lanjut. Oke, sekarang kita akan ke mana? Kita mau ke depo Tegaluar. Naik shuttle ya? Naik shuttle? Ya, shuttle karyawan. Wih, berarti udah dianggap anak magang ya? Kita lihat ya. Dan inilah dia, depo kereta cepat di Tegaluar, Bandung, Jawa Barat, rumah raksasa bagi armada kereta cepat. Jadi ya tangannya nggak usah gratis. Ya kalau lagi nyala takutnya nanti kesetrum. Nah, karena ini 27 kV ya. Kalau 27 volt dong? Enggak. Jadi kalau kesetrum udah enggak. Aduh, tolong lah. Disinilah jantung operasional dan perawatan berdenyut. Layaknya kendaraan lain, selalu ada kereta yang siap beroperasi mengantar penumpang. Namun tidak sedikit pula yang berada di bawah penanganan maintenance. Buka mentok, nyembur ini ya? Iya Pak. Hanya di sini serba bus Pak, serba cepat. Serba cepat. Iya. Air siap, alat di genggaman. Mesin pencuci otomatis memang ada, tapi bagian depan kereta yang melengkung aerodinamis justru menuntut sentuhan langsung tangan manusia. Ya, teknologi tidak bisa menggantikan semuanya. Beres-beresin aja Pak. Kayak nyuci mobil aja Pak. Cuma nggak boleh terlalu tinggi Pak, takutnya kena kabel yang sana Pak, yang di atas gitu. Enggak, ini cuma car wash aja Pak. Yang pH-nya balance sama cat di kereta Pak. Kalau pH-nya ketinggian? Nah, bisa mengelupas di cat kereta juga Pak. Itu nanti bisa jadi masalah juga Pak. Iya. Berarti ini gimana nih? Semprot aja? Semprot aja Pak, kayak nyuci burung aja. Kayak nyuci burung. Saat melesat dengan kecepatan luar biasa, tidak jarang beberapa hal tak terelakkan akan bersinggungan dengan kereta cepat. Kotorannya ini dari nyamuk kayak lalat gitu Pak, keseringannya. Nah, kayak burung-burungan lah. Burung-burungan yang sering nyangkut di sini Pak, di karetnya nih. Seekor burung itu? Iya. Ini kan ada kotorannya. Iya. Kadang burungnya juga ada. Ada Pak.
Aroma anyir langsung tercium saat pembersihan detail dilakukan. Bukan bagian yang nyaman, tapi jika diabaikan bisa menumpuk jadi kerak, merusak tampilan dan kenyamanan. Om Mario, aromanya nih Om. Sedap. Bau anyir-anyir gitu ya, Pak? Bau anyir, Iya. bau kotoran burung. Akhirnya kinclong juga. Kan bawanya belum, Pak. Iya. Baru mau seneng. Masih ada bawah. Masih ada bawah, Pak. Belum kita beresin itu. Meski tersembunyi dari pandangan, bagian bawah tetap mendapat perhatian. Bang, nggak boleh pakai sikat ya? Lama banget dah ini dah. Enggak Pakai dong, sikat Pak. lebih cepat ini. Nggak boleh, Bang. Itu SOP dari KCC-nya. Nggak boleh? Nggak boleh. Terus gimana kalau yang kayak gini-gini? Takutnya ngelupas di chat gitu. Nah. Untuk area vital seperti kaca masinis, tidak ada kompromi. Harus betul-betul kinclong demi pandangan yang jernih. Begitu pula dengan logo kereta cepat yang jadi wajah dan kebanggaan. Yuk, semangat gosoknya. Agak berat ya, Pak? Lumayan. Emang kelamaan tuh pegel juga tangan, Pak. Iya nih lumayan pegel kan. Iya. Disemprot pakai ini sih Kang, pakai air langsung kan lebih cepat bersih kan? Ya, kalau disemprot pakai air langsung, soalnya kan ini di atasnya listrik, Mas. Ya, listrik yang tegangannya tinggi, nanti akan menyebabkan kesetrum, gosong. Bagian atas sudah celing, sekarang waktunya turun ke bawah. Di bagian ini biasanya kotoran bandel menumpuk, ada di selamur dan juga baut. Kenapa bawah harus dibersihin juga sih Kang? Ya, karena banyak markingnya gitu, marking yang ada ini ya, baut ini. Garis tipis ini disebut marking, penanda antara baut dan bodi kereta. Dalam kondisi bersih, ia jadi acuan penting untuk mendeteksi pergeseran sekecil apapun. Ini air buat yang di dalam interior, buat di toilet, sama yang di wastafel buat cuci tangan. Terus kalau yang buat kaca? Yang buat kaca itu bisa juga, tapi ditambah pakai semika lagi. Tambah lagi ya. Untuk kegiatan seperti mencuci tangan di dalam gerbong, pasokan air harus selalu dalam kondisi penuh sebelum kereta beroperasi. Sekarang kita beralih ke bagian roda. Alat ini menggunakan gelombang ultrasonik. Kemampuannya mendukung deteksi keretakan, bahkan hingga setipis helai rambut. Wow. Dampak terburuk kalau roda ini ada keretakan dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, itu pasti akan ada resiko untuk pecah atau patah asnya yang mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal. Mari kita masuk ke rangkaian kereta cepat. Dan inilah area yang sangat krusial, ruang masinis. Semua fitur harus lolos pemeriksaan ketat. Tapi untuk penggeraknya si EMU ini kita tetap menggunakan masinis manual. Berarti untuk percepatan. Untuk percepatan, untuk batas kecepatan itu semua diatur OCC, kita cuma mengatur yang ada di kabin. Di bagian dalam kabin, fitur putar kursi jadi krusial. Sebab penumpang tidak akan duduk mundur, melainkan selalu menghadap ke depan sejalan dengan arah laju kereta. Kenyamanan penumpang menjadi nomor 1. Oh, bisa muter ini ya? Bisa Bang, jadi bisa reclining, revolving, dan sebagainya Bang. Oke. Oh, jadi kalau yang si keretanya arah ke sana, Jakarta, itu tinggal begini. Ya, gitu Kalau Bang. arah sebaliknya Kita dibalik. balikin semua. Biar nggak puyang. Ya gitu Bang. Oh, iya, biar nggak puyang. Bagian terakhir di dalam kereta, saya diajak melihat langsung bagian intercom, alat komunikasi penting antara masinis dan kabin penumpang. Halo, cek audio. Selamat datang pemirsa. Halo. Wus. Yes. Oh, ini untuk berbicara kepada penumpang misalkan mau memberitahu sudah tiba. Laju hingga 350 km per jam membuat pengecekan menjadi sangat amat detail, termasuk untuk ketinggian dan perbedaan jalur kereta. Setiap milimeter dihitung demi memastikan keamanan di kecepatan ekstrim. Jadi ini alat namanya track gauge. Fungsi dari track gauge itu untuk mengetahui lebar jalur dan pertinggian. Nah, kalau sampai beda? Nanti keretanya bisa goyang-goyang. Oh, jadi harus dicek ya? Iya. Oke, ini saya belajar dulu ngecek. Ini tengah bolong 0,7. 0,7. Ya. Bawahnya minus 1,9. Harus jelas. Begitu data kemiringan terbaca, penyesuaian langsung dilakukan. Dongkrak perlahan mengangkat bagian rel, mesin pun menderu. Menggunakan HTT atau hand tie temper yang berat, kami dihadapkan tenggat waktu ketat. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dengan window time yang sangat terbatas, baik siang maupun dini hari, sebab di luar waktu tersebut listrik mengalir di titik ini. Kan ini turun nih, kosong balasnya. Kita masukin sini. Saya ngaruk dari bawah ya Bang ya? Sambil ngeratain. Ini kalau dibuka, gobios.
Haradang. Di bawah terik matahari siang ini, panasnya terasa membakar kulit, tidak memberi ampun. Dari depo dan jalur kita beralih ke pusat kendali stasiun, controller room. Hampir 1.400 CCTV memantau setiap sudut dan pergerakan kereta selama 24 jam tanpa jeda. Jadi kalau misalnya mau lihat ada CCTV di sini untuk pengawasan penumpangnya, terus ada juga untuk broadcast-nya, ada juga untuk gate tiketnya. Siang ini ada satu kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya untuk waktu yang cukup lama. Namun berkat sistem CCTV yang begitu detail, pelacakan cepat dilakukan dan penumpang terkait langsung bisa ditemukan. Setelah semua persiapan, kita kembali ke dalam kereta, berharap semuanya berjalan sempurna. Namun seperti layaknya hidup, realita tidak selalu berjalan dengan rencana. Perjalanan ke Halim itu layang-layang tersangkut di kabel atas kita gitu. Jadi itu juga memang harus diambil karena membahayakan gitu, Kak. Kalau sampai nabrak berarti risikonya tinggi ya? Ya amit-amit mungkin bisa jadi konslet karena kan kita menggunakan listrik ya. Setelah beberapa menit melesat kencang, saya jadi berpikir bagaimana ya rasanya jadi masinis yang setiap hari merasakan kecepatan begini. Kalau untuk saat pertama itu pasti agak sedikit pusing ya, Mas. Itu manusiawi banget karena emang kecepatannya luar biasa ya. Tapi seiringnya waktu ya biasalah, udah biasa. Hari hampir usai, tapi tugas belum selesai. Ada barang penumpang yang tertinggal. Sekarang kita sedang melakukan serah terima dari barang yang tertinggal milik penumpang. Jadi kita akan menyerah terimakan petugas stasiun sehingga bisa dicek ulang penumpang nanti yang ketinggalan siapa. Sejak awal operasionalnya, perawatan kereta cepat melibatkan kolaborasi tenaga ahli dalam dan luar negeri. Kini sejumlah petugas tanah air telah tersertifikasi dan menangani proses perawatan. Petugas-petugas perawatan sarana saat ini sebagian kita masih didampingi oleh para petugas expert dari Tiongkok. Tapi sebagian juga sudah ada mereka yang kita lakukan handover sudah selesai proses sertifikasinya. Lajunya nyaris tanpa suara, tapi Wush menyimpan simfoni presisi, disiplin, dan teknologi tinggi. Bukan sekedar memangkas jarak, ini tentang komitmen membangun sistem agar waktu lebih bermakna, perjalanan lebih bernilai, dan arah transportasi Indonesia terus melaju. Dian Fernando, Aryo Asmoro, CNN Indonesia.